Oke, tadi bukunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Navia Nursela dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran. Hadirnya kita di sini, saya ingin mengedukasi teman-teman sekalian mengenai kebugaran tubuh. Apa sih kebugaran tubuh itu? Penting kebugaran tubuh. Sebelum itu, mungkin kita bisa perkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Galang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Aditando, asal dari Universitas Bengkulu, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih Galang. Selanjutnya ada Miza. Sepertinya Miza ada error. Dilanjutkan dengan Lona Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lona Aprilia, berasal dari Universitas Bengkulu, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Lona. Selanjutnya ada Aulia Putri Aripa. Bisa memperkenalkan dirinya, Aulia? Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Aripa, saya dari Universitas Sriwijaya, dari Prodi Kimia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Kaisar Aditya Pratama. Sepertinya Kaisar error. Apakah Miza bisa memperkenalkan dirinya? Miza juga error. Baiklah, kita langsung share screen mengenai topik kita hari ini. Oke, kelihatan share. Iya, sudah terlihat. Baik, jadi topik kita hari ini yaitu membongkar mengenai kebugaran. Oke, lanjut bawah. Jadi kan banyak yang belum tahu tuh apa itu sih kebugaran tubuh ya. Kebugaran tubuh adalah derajat sehat dinamis tertentu yang dapat menanggulangi tuntunan jasmani dalam melaksanakan tugas hidup sehari-hari dengan masih selalu mempunyai kemampuan atau tidak lelah berlebihan untuk melakukan kegiatan fisik ekstra serta telah pulih kembali. Terus penting ya kebugaran jasmani bagi kita yang mahasiswa. Nah, kebugaran tubuh atau jasmani itu adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan setiap orang, terutama para mahasiswa. Karena kan para mahasiswa banyak kegiatan di kampus. Oleh karena itu, dengan demikian kualitas aktivitas fisik yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan harus melebihi rata-rata mahasiswa umumnya. Terutama jika kalian mahasiswa yang mungkin ikut eskul gitu. Nah, jadi harus kebugaran tubuhnya harus melebihi apa. Terus bagaimana sih cara menjaga kebugaran tubuh? Nah, kebugaran tubuh sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan olahraga. Semakin banyak olahraga dalam yang dilakukan seseorang, semakin tinggi juga tingkat kebugaran fisiknya. Ini karena aktivitas fisik dan olahraga akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk memanfaatkan oksigen sepenuhnya. Lebih terperinci untuk memperoleh kebugaran tubuh yang baik, maka seseorang harus menerapkan pola hidup sehat. Quality of life tersebut itu dijabarkan ke dalam 3 aspek yang dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu mengatur makanan,
yang kedua mengatur istirahat, dan yang ketiga melakukan aktivitas olahraga. Nah, bagi para mahasiswa itu mungkin bisa berolahraga itu sekitar sekali dalam seminggu atau 2 kali seminggu, dan baiknya itu setiap hari. Mengatur istirahat. Nah, jika mahasiswa itu banyak tugas itu terus harus review pelajaran. Nah, tapi di samping itu jangan melalaikan istirahat. Jadi harus selalu istirahat, menjaga kebugaran tubuh agar esoknya kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Mengatur makanan. Nah, jadi kalau biasanya mahasiswa itu kan sering kos-kosan gitu. Nah, anak kosnya jadi biasanya anak kos itu kan makan makanan di luar gitu kayak ayam geprek atau GoFood, GrabFood. Nah, alangkah baiknya jika kita mulai dari sekarang mengatur makanan sehat. Jadi stop untuk beli-beli makan makanan yang di luar seperti GrabFood, GoFood. Mulailah masak makan itu. Terus ada istirahat ya, bukan rebahan. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari sel jaringan organ tubuh yang memiliki kemampuan kerja yang tidak bisa dipaksa untuk bekerja secara terus. Mengatur istirahat diperlukan manusia agar tubuh memiliki kesempatan recovery atau pemulihan dari segala aktivitas faal tubuh. Faal ini, kalau kita nggak tahu, faal ini adalah fisiologi. Jadi aktivitas fisiologi tubuh, sehingga tubuh dapat kembali bekerja dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Istirahat diperlukan oleh tubuh untuk mengembalikan energi saat terjadi kelelahan. Waktu untuk istirahat yang diperlukan seseorang dalam sehari semalam kurang lebih 7 hingga 8 jam. Jadi untuk mahasiswa itu sebaiknya tidurnya itu 7 hingga 8 jam, jadi jangan begadang. Nah, jadi kalau seandainya kita pernah nggak sih kalian merasa kalau pernah nggak sih kalian merasa kalau besoknya kalau mau kuliah itu ngantuk? Nah, faktor yang buat ngantuk itu adalah karena kebugaran tubuh kalian itu menurun. Nah, jadi mulai dari sekarang ada baiknya kita menjaga kebugaran tubuh biar besok paginya enggak ngantuk. Apakah suaranya terdengar atau enggak ya? Bisa itu kalau enggak masih terdengar? Oke. Baiklah, kita lanjut. Nah, mengenai yang tadi yaitu mengenai mengatur makanan, nah asupan makanan yang harus dimakan untuk kita para mahasiswa itu biasanya harus yang sehat kayak sayur, kurangi yang berminyak. Biasakan juga kalau mau kebugaran tubuhnya itu tetap terjaga, itu biasakan untuk makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kan biasanya para mahasiswa tuh jarang makan pagi ya karena mengejar waktu gitu. Nah, tapi lebih baiknya kita harus mengatur pola makan kita, yaitu dengan cara mengatur waktu. Kalau seandainya kita perginya jam 7, nah kita harus makannya jam 6. Biar kita tetap terjaga. Kalau kebugaran tubuh kita terjaga dan baik,
bisa jadi kalau saat kita masuki ke kelas untuk pelajaran, kita bisa fokus untuk belajar, bisa tahu apa yang dimaksud dengan dosennya, tidak ngantuk juga dan tidak cepat lelah. Karena orang-orang yang punya rendah dan tidak tinggi di atas rata-rata itu biasanya cepat lelah. Jadi kalau ada pelajaran dosennya itu cepat lelah. Selanjutnya kita setiap langkah juga bisa menjaga kebugaran tubuh loh. Yang bisa kalian gunakan untuk langkah apa kebugaran tubuh kita itu ya stretcher. Nah, kalian bisa lihat tidak aplikasi yang harus digunain. Nah, namanya tuh adalah aplikasi Pager. Nah, di aplikasi Pager ini, kita bisa menentukan kalau misalnya setiap langkah kita bisa menentukan berapa kalori yang terbuang, berapa kilo kita berjalan. Jadi setiap langkah itu kan bisa mengurangi kalori kan, kalori dalam tubuh. Bisa juga mengatur berat badan kita. Jadi saat kalian masuk ke aplikasinya itu kan tertera jelas berapa berat badan kalian, berapa tinggi kalian, dan berapa pengurangan berat badan yang ingin kalian lakukan, atau misalnya kalian misalnya obesitas, nah ingin menurunkan berat badan kan kalian bisa pakai ini. Nah, di sana tertera juga ada aktivitas yang kita lakukan seperti jalan kaki, santai, jogging. Terus ada pendeteksi target langkah per hari. Jadi misalnya kalian ingin membuang, misalnya ingin berat badan kalian misalnya 50 kilo, ingin turun menjadi 40 kilo. Nah, target harian harus berapa langkah kalian lalui agar bisa cukup mengurangi 10 kilo tersebut. Kayak seperti atau 1000 langkah, 5000 langkah per hari. Di sini juga tertera dengan GPS tempat, ya kalian tahu lah ya GPS itu bagaimana, tidak perlu saya sebutkan lagi kan. Tidak bisa itu share screen soalnya kameranya error. Di sini juga tertera waktu aktif kalian. Jadi ada beberapa waktu aktif untuk kita mulai melangkah gitu. Di sini juga ada untuk melatih latihan pemula. Misalnya latihan pemula itu biasanya dilakukan 7 menit. Terus mulai mungkin seminggu, nah mungkin kalian bisa menambah lebih dari 7 menit, kayak 8 menit, 9 menit, 10 menit itu. Terus juga ada peregangan harian. Jadi selain melatih kekuatan juga bisa melatih peregangan di rumah. Nah, itu sekitar 11 menit untuk pemula. Tapi kalau mungkin kalian sudah bisa melakukannya seminggu, mungkin kalian bisa nambah 15 menit atau lebih. Di sini juga bisa mengukur tekanan darah gitu. Jadi berapa tekanan darah kalian bisa ukur. Jadi setiap berat badan kalian turun, tekanan darahnya berapa gitu. Di sini juga bisa, di aplikasi ini juga bisa memasukkan latihan-latihan kalian seperti latihan jogging,
Nah, di latihan jogging ini berapa langkah kalian, berapa jogging normal. Nah, di sini disebutkan jika 30 menit jogging normal itu rata-rata 5.714 langkah yang harus dilalui, atau kalau bisa kita hitung itu 4, kilometer berjalan kaki. Jadi 30 menit jogging yang normal itu 4,0 km. Dan kalori yang terbuang bisa sampai 180 kalori. Dan di sini juga jika kalian punya hobi-hobi mendaki, hobi bersepeda, kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengukur tekanan darah kalian, terus berapa langkah, berapa kalian mendakinya. Sebenarnya aplikasi ini bagus sih dan bisa download di Android atau iOS, bisa juga dimanapun. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika saya kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.